Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Pod Story berbagi cerita bersama Maulana Nur Sobri guys. Oke guys, gimana kabarnya? Semoga kabarnya teman-teman semua itu baik-baik saja ya dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala pastinya Tuhan Yang Maha Esa dan penuh dengan berkat rahmat dan hidayahnya juga. Oke guys, kali ini di seri prediksi saham lagi ya. Setelah saya sekian hari vakum mungkin nggak upload, tapi ya kali ini saya akan vakum lagi. Kalau vakum lagi, saya akan update lagi, saya akan upload lagi dan rajin upload lagi. Karena memang beberapa hari kemarin ada banyak kegiatan, jadi ada kendala sih buat saya untuk upload. Tapi kali ini saya akan upload lagi. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman seperti biasa. Oke. Kali ini di seri prediksi saham kita akan melakukan valuasi ya atau memprediksi atau bahkan juga memproyeksikan harga wajar sebuah saham. Nah, kali ini saham yang akan kita proyeksikan yaitu saham AALI ya. Jadi ini salah satu saham yang bergerak di bidang sawit ya atau CPO lah, crude palm oil ya kurang lebihnya. Dan judul yang saya ambil yaitu mengenai harga CPO itu yang fluktuatif ya. Nah, kira-kira masih rimbunkah saham AALI ini tadi gitu dengan fluktuasi harga saham sampai harga CPO di dunia gitu. Oke, dan pastinya konten ini sebenarnya saya buat di tanggal 26 Agustus 2022 tapi saya baru bikin uploadnya di tanggal ini ya di hari Sabtu ini gitu guys. Jadi pastinya disclaimer on dan seperti biasa jangan lupa buat teman-teman yang belum menekan tombol like, share, subscribe-nya yuk ditekan tombol subscribe-nya dan buat teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah SWT dalam mencapai tujuan kita masing-masing. Oke, lanjut langsung saja kita mulai. Oke, prediksi saham harga CPO fluktuatif masih serimpun kasam Ali. Nah, di sini saya akan menggunakan platform dari RHB Trade Smart versi smartphone ya. Di sini teman-teman ada fitur yang baru ya. Di sini ada fitur arrow-nya tuh ada value analyzer juga di sini ya kan dan juga di sini ada fundamental juga di smartphone-nya seperti ini tampilannya. Tapi terlebih dahulu mari kita cek bagaimana sentimen di saham Ali ini karena kita akan membahas juga tentang valuasi tentu kita juga harus melihat dari sisi kualitatif atau sentimennya gitu. Oke. Nah, di sini kita lihat di bisnis.com saya udah searching sih sebenarnya sih di Google tadi dan saya nggak menemukan berita terbaru ya terakhir maksud saya gitu yang ada hanya 10 Agustus 2022 itu mungkin nanti teman-teman tuh ada info nanti bisa di-sharingkan juga silakan dengan meninggalkan komentar juga boleh atau langsung mengkontak saya via WA silakan karena sudah saya cantumkan juga nomor WA saya oke guys oke di sini emiten sawit entitas grup Astra PT Astra Agro Lestari ini memang salah satu bentuk bukan bentuk ya salah satu grup entitas dari Astra Internasional yang kita ketahui gitu. Oke, di sini sih sebenarnya sih nggak ada yang terlalu signifikan sih beritanya sih karena kalau kita lihat sih apa namanya meskipun sempat ada pembatasan ya kan dari pemerintah karena naiknya harga minyak goreng kemarin, tapi overall sih menurut saya bisnis untuk sekelas Astra ini sudah cukup stabil ya gitu, udah cukup terjaga gitu. Jadi kalaupun ada sentimen dengan regulasi atau apapun lah itu, saya pikir mereka mungkin akan terkena dampaknya iya, tapi itu mungkin sifatnya hanya siklusan atau mungkin sentimen aja gitu. Maksudnya nggak yang benar-benar itu akan membuat nih perusahaan itu benar-benar anjlok kecuali satu ya mungkin ada beberapa seperti geopolitik mungkin akan mengaruhi. Tapi kalau secara regulasi yang kaitannya dengan bisnis to bisnis, I think um, emiten ini masih bisa bertahan gitu. Dia masih bisa bertahan gitu. Dan tentunya akan stabil dan bisa jadi itu jadi pemantik mereka untuk bertumbuh lagi gitu. Nah, seperti ini contohnya. Jadi memang ada fluktuasinya si harga CPO juga ya dan juga ada pembatasan juga di dalam negeri gitu mengenai ekspornya. Tapi saya pikir em, tingkat konsumsi dari CPO atau minyak goreng ini sendiri kan di dalam negeri itu cukup tinggi gitu ya kan. Jadi saya pikir guys, ini bukan sebuah sentimen negatif untuk saham Ali, tapi kalau sentimen yang berpengaruh iya, tapi sifatnya hanya sebentar saja, siklusan saja gitu. Enggak yang jangka panjang gitu. Oke. Sekarang kita lanjut lagi dari sisi rasio fundamentalnya. Di sini saya menggunakan platform dari RHB Trade Smart gitu guys. Nah, Ah, nanti teman-teman bisa kalau mau membuka opening akun ya, opening akun untuk investasi ataupun trading di RHB Sekuritas, silakan ikuti petunjuk yang ada di kolom deskripsi nanti ya. Pastikan ketika Anda melakukan pembukaan akun, Anda juga harus
menyertakan kode salesnya. Nah, cantumkan aja kode salesnya tuh BM5 gitu. Nanti Anda akan otomatis terhubung dengan saya gitu. Atau nanti bisa kontak WA saya misal Anda bingung gitu. Oke? Seperti itu. Nah, supaya nanti kita bisa enak ngobrolnya gitu. Kalau Anda masukkan kode BM5 nanti kita enak nih ngobrolnya. Oke, guys? Oke, langsung saja di sini. Oke, di sini ada fundamental. Teman-teman nanti misalnya di platform ini tinggal klik yang ini ya, di apa di kiri atas gitu, pojok kiri atas. Dan nanti pilih quote ya kan, nanti tinggal pilih ketik aja kode sahamnya Ali gitu. Lalu nanti di ini digeser guys, ini digeser. Digeser nanti pilih yang fundamental yang keluar tampilan seperti ini. Nah, kalau tampilan yang seperti ini nanti teman-teman tuh perlu menggeser yang ini ya, ini digeser sampai ketemu arrow, nanti tinggal diklik arrow-nya, setelah itu langsung value analyzer gitu. Nanti akan keluar tampilan seperti ini. Seperti itu guys. Oke. Oke guys, ini untuk ahli ya guys ya. Kenapa sih saya tertarik dengan saham ini gitu ya kan? Karena memang sih sentimennya tadi seperti itu ya. Dan teman-teman di sini perlu diperhatikan juga untuk IPS-nya ini kan 840,98 ya kan, dan price earning ratio-nya ada 10,85, PBVS-nya 0,84 kali, ROE 7,77, ROA 5,35%, DER-nya 0,43. Jadi yang buat saya tertarik itu pertama dari PBV-nya ini, PER-nya juga, dan juga DER-nya, debt equity ratio-nya. Ini jauh banget dari angka 1% ya, atau dari angka 1 gitu. Karena kalau DER-nya itu mendekati 1 itu cukup rawan ya buat sebuah emiten, karena itu artinya hutangnya tuh nyaris mendekati 100%. Tentu itu nggak baik lah. Di atas 50% aja udah nggak baik sebenarnya ya, di atas 50% gitu. Nah, namun di sini bisa teman-teman perhatikan, setelah kita melihat rasionya ini tadi ya kan, setelah kita melihat rasionya ini tadi, kita juga perlu membandingkan dengan rasio industrinya. Kalau sebelumnya saya menggunakan platform investing.com, nah kali ini kita langsung aja di platform RHB Tradesmart itu sudah ada guys seperti itu. Jadi, tapi tetap teman-teman juga perlu investing.com menurut saya sih. Karena apa? Karena di situ juga ada saya juga tentunya. Dan juga selain itu ada beberapa menu di investing.com mungkin buat sebagai teman-teman untuk nyari berita lah gitu ya. Di sana juga ada kok. Oke. Oke, di sini ada PG analisis, ada PG rasio. Nah, sebenarnya guys, PG rasio yang baik itu kalau tidak mencapai satu gitu. Jadi misalnya di bawah satu lah ya, PG rasionya itu di bawah satu, berarti saham ini masih under value gitu. Nah, kalau minus gimana? Nah, kalau minus ini memang tanda tanya. Nah, khusus untuk Ali ini sendiri, memang saat ini memang dia negatif ya. Artinya PG rasionya itu minus 0,68. 0,68. Nah, ini memang kurang menarik lah dari sisi PG ratio ya kan. Tapi kalau kita melihat dari sisi fair value estimation-nya dan juga industry value estimation-nya, jadi ini secara industri di sektornya ya kan, harga wajar saham ini atau value-nya ini berapa gitu. Dan juga kalau secara emitennya, kalau dari sisi rasio ini harusnya di harga wajarnya ini mungkin kisaran di 14.309,68 rupiah per lembarnya, atau secara valuasi di kisaran harga secara industrinya itu di 15.579,38 rupiah per lembarnya. Seperti itu guys. Nah, tapi ya kan kita perlu menilik juga, ini kan berdasarkan versi dari si Aro ya gitu. Nanti kita akan coba kalkulasi versi kita gitu gimana gitu ya kan. Nah, persentasenya rasio dari si AL ini sendiri ini masih jauh di bawah pernya si industrinya ya kan. Kita batasan 2 sampai 11 12 kali ya pernya. Toleransi sampai 15 kali, dan ini masih di bawah 15 kali pun masih masih di bawah gitu. Dan yang kedua, pastikan rasio pricing rasionya itu di bawah per industrinya. Ini juga masih di bawah guys gitu. Nah, PBV-nya itu antara 1 sampai 2 gitu. Bolehlah mendekati 1 ya. Kalau di area 1 itu masih under value ya. Kalau di atas 2 itu sudah over value atau bisa dibilang sudah tergolong mahal seperti itu guys. Ya, toleransi sampai 2,5 lah untuk PBV-nya seperti itu. Oke, di sini masih di bawah ya, di bawah 1 iya 0,86, dan juga ada beda sih tapi nggak terlalu signifikan ya antara yang ada di kuat fundamental sama di Arrow Value Analyzer ini ada beda tapi nggak terlalu fundamental, nggak terlalu signifikan kok maksud saya. Dan ini juga di bawah dari BBV industrinya guys. Jadi masih menarik sebenarnya ya kalau kita lihat dari rasionya, meskipun PG rasionya tadi minus gitu. Artinya ini butuh sentimen banget ya. Atau kita bisa perhatikan kalau harga CPO-nya itu bergerak naik pastinya ini sangat menarik saham ini gitu. Tapi disclaimer on tetap ya guys ya. Dan ROE industrinya juga gitu. Secara ROE emiten juga dia di bawah, di atas malah ya. Mohon maaf. Kalau ROE ini bisa mungkin di atas ROE industrinya gitu guys. Sekarang apa? Kalau itu kan return on equity. Artinya apa?
perputaran ekuitas si saham Ali ini di atas rata dari sektornya gitu guys. Jadi memang saham ini bisa bisa dianggap emiten ini sebagai apa ya, market maker atau market leader lah kalau menurut saya sih gitu. Sementasnya kalau dari sisi rasio ROE-nya seperti itu guys. Juga ada debt equity rasio juga masih jauh di bawah dari industrinya. Kalau dari industrinya itu 1,32 kali, sedangkan DER-nya ini tadi dari si emiten ini kan 0,43 kali. Jadi itu masih jauh banget ya guys ya dari apa DER si industrinya seperti itu guys. Dan berapa sih harga saham wajarnya dari saham Ali ini sendiri gitu. Proyeksi harga saham Ali itu bagaimana gitu dengan kalau penutupan kemarin kemarin di hari Jumat ini kan di 9.125 rupiah per lembarnya ya kan, atau naik sekitar 25 poin atau 0,27% secara persentasenya seperti itu. Nah, IPS-nya 840,98 dan price earning ratio-nya 10,85 dengan per 10,85 tadi, maka berapa sih proyeksi harga saham dari Ali? Yuk kita hitung sekarang. Dan ternyata setidaknya terdekatnya harga saham Ali ini setidaknya menuju ke harga 9.318,06 rupiah per lembarnya seperti itu guys. Jadi di kisaran ya 9.300-an lah terdekatnya seperti itu. Tapi bukan nggak mungkin saham ini bisa naik lagi apabila sentimen saham yang ada di saham hal ini seperti kenaikan CPO, pelonggaran kebijakan CPO juga, ya kan juga memberikan dampak yang signifikan secara positif di kenaikan harga saham hal ini tadi. Oke, itulah analisa kita dari seri prediksi saham Astra Agrolestari Tbk, ya kan. Nanti saya juga akan update juga mengenai saham pilihan secara teknikal. Kalau secara teknikal si saham hal ini mungkin teman-teman bisa cek aja di ini ya, di komunitas ya, di apa di channel, nanti masuk aja di komunitas, di situ ada kok, saya udah update juga secara gambaran kasarnya seperti itu guys. Oke, itu saja dari saya. Kita ketemu lagi di upload konten berikutnya, video berikutnya tentunya bersama saya Maulana Nur Sobri. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share, subscribe-nya juga, nyalakan loncengnya ya kan buat teman-teman supaya saya juga tambah semangat lagi untuk membuat video-video mengenai prediksi saham dan yang lainnya tentunya. Oke, itu saja dari saya. Patuhi protokol kesehatan sebelum kita sudah memasuki endemi. Bagi yang belum vaksin booster, ya segera vaksin booster. Dan tetap bagi saya, Anda, teman-teman semua, saya khususnya juga memperdalam lagi mengenai skill, knowledge dari saham ataupun pasar modal ya. Tetap Anda harus berkomunikasi dengan praktisinya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Happy lucky, happy trading, and happy investing. Kita ketemu lagi di konten berikutnya bersama saya Maulana Nur Sobri. Dan juga jangan lupa untuk memfollow podcast My Pod Story by Maulana Nur Sobri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.